Semua orang bercita-cita matinya moksa, menyatu dengan Tuhan. Sementara dia tidak pernah mengenali Tuhan. Bagaimana kita berharap kita bertemu, menyatu dengan sesuatu yang tak kita kenali? Bagaimana caranya? Sementara kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat saja, agar kita tidak tersesat, setidak-tidaknya kita mengetahui petanya. Kalau kita ingin bertemu orang, kita minta ciri-cirinya, sehingga kita ada bayangan. Lalu ketika kita ingin bertemu Tuhan, ingin menyatu dengan Tuhan, tidak bertemu bayangannya, bagaimana kita akan mengenalinya ketika nanti suatu ketika kita bertemu? Jangan-jangan kita sudah bertemu tidak menyadari bahwa itulah yang kita cari selama ini. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut, guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Para saudara semesta, terima kasih pagi ini saya diberikan kesempatan oleh semesta untuk berkunjung ke tempat Guru Wayan Mustika. Sesuatu yang dari lama sudah saya nanti-nantikan. Saya ingin berdialog langsung dengan sosok penulis buku-buku spiritual yang mana setiap tulisannya itu selalu memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih mendalami nilai-nilai kehidupan ini, khususnya dalam bidang spiritual. Tulisan-tulisannya selalu amazing, selalu menginspirasi sehingga selalu dibagikan oleh banyak orang. Saya kenal di dunia sosmed pertama kali di Facebook dan berchat-chat, melakukan kontak. Dan hari ini disepakati saya datang ke sini diberikan kesempatan oleh semesta karena saya juga mengoleksi beberapa buku karya beliau yang katanya dialirkan oleh Sang Kecerdasan Semesta Tak Terbatas yang kemudian beliau tulis dan bukukan menjadi beberapa buah buku. Nah, hari ini saya datang untuk membawa beberapa pertanyaan yang saya ambil dari buku Tuhan Segala Agama. Karena dari buku ini, ya saya pecinta buku-buku, tapi buku ini memberikan arti lain, arti tersendiri tentang pemahaman saya terhadap apa yang selama ini saya yakini sebagai suatu kebenaran. Khususnya menyoal tentang Tuhan sebagai sumber segala ciptaan. Ya, karena di masing-masing agama Tuhan itu kan digambarkan dengan cara yang sedemikian rupa yang kadang masih dalam bahasa kiasan dan agak sulit untuk dimengerti secara realnya. Tetapi di buku ini, buku Tuhan Segala Agama, tidak promosi ya, tetapi ini adalah buku yang benar-benar menyentuh sekali, buku yang bagi saya setelah membaca sekian banyak buku tentang spiritual, this is the amazing one. Buku yang benar-benar netral dari penghakiman, buku yang seimbang mengulas dari berbagai sudut, dari kenetralan beliau sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang tidak berat sebelah atau hanya melihat dari satu sisi sudut pandang saja, tetapi ini adalah sebuah pandangan yang universal tentang Tuhan. Sebagaimana yang selama ini di Hindu, terutama dalam keyakinan saya sendiri, meyakini bahwa beberapa sifat dari Tuhan itu identik dengan sifat-sifat Atman kita sendiri ya. Bagaimana Atman itu sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 2 dari sloka 13 sampai sloka 30 kalau saya tidak salah tentang ciri-ciri dari sang roh tersebut, bahwasanya roh Atman atau sang jiwa itu tidak terbunuh, tidak pernah membunuh, tidak terbasahkan oleh air, tidak terkeringkan oleh angin, tidak terlukai oleh senjata dan lain-lain. Tetapi sekaligus ini yang membuat sedikit kita bertanya-tanya, karena itu terkesan kontradiktif sekali. Misalnya dalam salah satu sifat Atman atau Tuhan itu dikatakan bahwa beliau itu
tidak terbasahkan oleh air. Berarti beliau dalam keadaan kering. Tetapi di satu sisi beliau dikatakan bahwa ia tidak terkeringkan oleh angin. Artinya beliau dalam keadaan basah. Nah, keadaan Tuhan itu sebenarnya bagaimana? Basah atau kering? Lembab atau bagaimana? Ini sedikit membingungkan. Tetapi kalau ditelusuri lagi, mungkin kita akan mendapatkan jawabannya yang lebih mengena. Tuhan juga dikatakan tidak laki-laki, juga tidak perempuan. Lalu bagaimana? Bencong? Ya, tidak juga. Tetapi kedua-duanya. Ia adalah laki-laki dan ia juga perempuan, dan ia adalah segala nama dan rupa. Tuhan tidak hanya bertempat tinggal di satu tempat yang bernama ini atau itu. Tuhan tidak hanya mempunyai satu nama yang bernama ini atau itu. Tuhan tidak hanya, not only, sekali lagi tidak dibatasi hanya dengan kata hanya bernama ini dan itu, hanya mengerti bahasa ini dan itu. Tetapi Tuhan kita sebut sebagai Maha Kuasa karena ia mampu menjadikan dirinya apa saja, berada di mana saja, disebut apa saja, dan ya, segala sesuatunya adalah Tuhan. Bagaimana penjelasan dari hal ini kita akan simak bersama-sama supaya saya tidak salah terlalu banyak ngelantur nanti. Kita akan lihat dan dengarkan penjelasan dari Guru Wayan Mustike yang tulisannya selalu menginspirasi kita semua, dan bagaimana saya sekarang akan mencoba memancing setiap pertanyaan yang ada dengan berbagai rasa ingin tahu yang sudah saya bawa dari rumah ke rumah semesta ini. Mari kita saksikan bersama. Mungkin akan menelan waktu yang cukup lama, tetapi karena ini bagi saya valuable sekali, sangat bernilai, jadi monggo disimak dengan hati-hati. Jadi monggo disimak dengan pelan-pelan, dengan keterfokusan yang bagus. Sebagaimana yang sudah juga pernah beliau tulis, jangan terfokus atau terpaku pada siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakannya. Karena kalau kita melihat dengan mata, kita cenderung memilih-milih. Wah, kalau orang ini ngomong baru saya percaya. Kalau orang itu ngomong baru saya percaya. Tetapi mari kita sekarang fokus pada telinga untuk mendengarkan apa yang kami diskusikan, kami dialogkan. Semoga apa yang menjadi pembahasan pada hari ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan kesadaran spiritual kita bersama. Mari kita bersama mendengarkan wejangan dari Guru Wayan Mustike. Salam. Tuhan sesuatu yang kontradiktif. Begitulah yang pernah Tiang dengar dari seorang sahabat. Sebab baginya jika sifat atau kualitas dari Tuhan itu adalah ia yang tidak terbasahkan oleh air, artinya Tuhan itu kan selalu kering. Tetapi di sifat lainnya, Tuhan bahkan digambarkan sebagai yang tidak terkeringkan oleh angin, yang artinya ia ada dalam keadaan yang basah. Ia tidak berwujud seorang laki-laki, tetapi ia juga bukan berwujud sebagai perempuan. Ia adalah sesuatu yang tak berwujud atau nirguna Brahman, tetapi ia juga adalah yang berwujud atau saguna Brahman. Lantas siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Tuhan itu? Sebab jika beberapa sifat dan kriteria dari apa yang bisa kita sebut sebagai Tuhan itu sendiri, nyatanya pada beberapa nama atau wujud yang selama ini kita yakini sebagai awatara, bahkan Brahma, Wisnu ataupun Iswara itu kurang bersesuaian dengan hal ini. Sebab semua penggambaran dewa-dewi itu kan bisa kita kenali sebagai wujud purusa dan pradana, sebagai laki-laki dan juga wanita, aspek feminimnya itu. Bagaimana nih Ki Guru? Iya, pencarian Tuhan itu kan memang ya cukup panjang. Bahkan sampai sekarang pun sepertinya ketika belum benar-benar ditemukan, dia masih menjadi perdebatan. Perdebatan itu mirip seperti orang buta yang sedang memegang gajah, sehingga saling mengklaim bahwa inilah gajah, inilah wujud gajah dan sebagainya. Tapi menariknya di ajaran Hindu, terutama tentang Tuhan yang digambarkan dalam Bhagavad Gita itu dengan segala sifat-sifatnya itu seperti memancing kita untuk berfilsafat atau menemukan filsafat atau pandangan hidup
dengan mempelajari fenomena yang muncul ketika Tuhan itu digambarkan dengan segala sifatnya. Menariknya itu begini, sifat Tuhan selalu digambarkan mengalami dualitas. Ketika Tuhan tidak dikatakan berwujud, tapi dia disebut Saguna Brahman. Jadi ada Tuhan yang berwujud. Bahkan disebut Purusa dan Pradana, Purusa Prakrti. Ada yang menyebut kemudian Tuhan itu tidak laki-laki dan tidak perempuan, sementara disebut Purusa Prakrti. Dan ketika dicoba untuk mewujudkan Tuhan, kita menggambarkannya sebagai para dewa. Sebagai para dewa, dia digambarkan laki-laki dan perempuan juga. Dewa-dewi. Lalu Tuhan dikatakan tidak terlukai oleh senjata, tidak terbasahkan oleh air, tidak terkeringkan oleh angin. Nah, ketika misalnya kita menyebut A adalah Tuhan, B adalah Tuhan, nah, contoh, ketika Krishna disebut sebagai Tuhan, misalnya, lalu kita uji dengan ajaran Bhagavad Gita itu sendiri, bahwa Tuhan itu tidak laki-laki dan tidak perempuan, kita semua tahu bahwa Krishna itu laki-laki. Bahwa Tuhan tidak terluka oleh senjata, kita tahu Krishna itu terluka oleh cakranya sendiri. Juga terluka oleh panahnya Kijara. Di masa cerita Perang Mahabharata Yuddha sudah selesai. Kemudian Tuhan dikatakan tak dilahirkan, tak diciptakan, tak dimusnahkan. Faktanya dalam cerita itu juga, Krishna dilahirkan di dalam sebuah penjara. Kemudian tentu dia dibesarkan dan pada akhirnya musnah. Nah, filsafat ketuhanan itu kemudian mengajak kita berpikir lebih ke dalam untuk mengupas dengan ketajaman akal pikiran kita. Bagaimana mungkin Tuhan yang satu itu memiliki sifat yang berbeda-beda? Kalau Tuhan dikatakan tak terbasahkan oleh air, maka pastinya Tuhan itu selalu kering. Tapi di satu sisi Tuhan dikatakan tak terkeringkan oleh angin, maka dia selalu basah. Jadi kalau Tuhan kita sebut si A, si B, si C, tentu dia harus mandi. Bagaimana mungkin Tuhan ini, yang kita sebut Tuhan itu, sebuah individu yang kita sebut Tuhan itu, bisa mandi kalau dia tidak terbasahkan oleh air. Tuhan tak terbakar oleh api dan sebagainya. Nah, ketika diwujudkan dia menjadi membuat kebingungan sendiri. Sehingga akhirnya terjadilah perdebatan. Ini Tuhan, itu bukan dan sebagainya. Sampai kemudian muncul kata neti-neti. Bukan ini, bukan itu. Lalu, kalau bukan ini, bukan itu, lalu untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita mewujudkan Tuhan? Jika ini pun bukan, itu pun bukan. Atau jangan-jangan ada sesuatu di balik kata neti-neti itu. Bukan berarti neti-neti itu bukan ini, bukan itu, bahwa semuanya bukan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya mengatakan ini atau itu, melainkan ini dan itu. Ketika kita mengatakan ini Tuhan, itu bukan, maka kita bertengkar. Ketika kita mengatakan itu Tuhan dan ini bukan, kita bertengkar. Tapi begitu kita mengatakan bukan ini Tuhan, bukan itu Tuhan, neti-neti, melainkan semuanya Tuhan, maka konsep itu tiba-tiba menyatu. Konsep itu tiba-tiba menyatu ke dalam universi. Penyatuan versi-versi Tuhan menurut kita masing-masing. Sama seperti versi orang buta yang memegang gajah ketika disatukan, dan kita terbuka matanya, bisa melihat dan mengerti apa yang dimaksud oleh para orang buta yang menggambarkan gajah. Nah, pencarian tiang sendiri tentang ketuhanan juga sama. Sejak kecil ketika membaca Bhagavad Gita, di usia 10 tahun, di zaman belum ada hiburan banyak, kita hanya membaca komik-komiknya R.A. Kosasih yang Mahabharata, Ramayana, dan lain-lain. Dan termasuk Bhagavad Gita di dalamnya. Pertanyaan yang sama muncul, Tuhan itu apa? Kenapa dia maha mendengar tapi tak maha bicara? Ya,
Dia dibuat maha mendengar sehingga semua orang boleh berdoa. Walaupun tak terlihat, tapi Tuhan pasti maha mendengar. Tetapi sayangnya Tuhan tak maha bicara. Kita memohon tuntunan pada Tuhan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menuntun. Kalau Tuhan dikatakan bicara, dan ada orang mengaku bicara sama Tuhan, dikirimnya ke psikiater, dikira orang gila. Dikira orang gila dan mengalami halusinasi, ilusi, delusi, dan sebagainya. Ini menarik fenomena ini. Nah, fenomena itulah yang membuat kita terpantik untuk menggali. Nah, kemudian panjang perjalanan Tiang mencari jawaban atas pertanyaan yang sama yang Wira tanyakan tentang Tuhan itu apa atau Tuhan itu siapa. Kenapa sifat-sifatnya berbeda. Ada di mana-mana, tapi tak ada seorang pun yang boleh menyebut diri bertemu Tuhan. Semua orang bercita-cita matinya moksa, menyatu dengan Tuhan. Sementara dia tidak pernah mengenali Tuhan. Bagaimana kita berharap kita bertemu, menyatu dengan sesuatu yang tak kita kenali? Bagaimana caranya? Sementara kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat saja, agar kita tidak tersesat, setidak-tidaknya kita mengetahui petanya. Kalau kita ingin bertemu orang, kita minta ciri-cirinya, sehingga kita ada bayangan. Lalu ketika kita ingin bertemu Tuhan, ingin menyatu dengan Tuhan, tidak bertemu bayangannya, bagaimana kita akan mengenalinya ketika nanti suatu ketika kita bertemu? Jangan-jangan kita sudah bertemu tidak menyadari bahwa itulah yang kita cari selama ini. Sama seperti orang tua yang kebingungan mencari kacamata, sementara kacamatanya di atas kepalanya, dia kebingungan. Atau seperti kucing yang berputar-putar mengejar ekornya sendiri. Ya. Nah itu awalnya. Sampai kemudian Tiang bertumbuh dengan banyak pertanyaan tentang Tuhan, tentang Atman dalam diri dan sebagainya. Tentang kesamaan sifat-sifat Atman dan Tuhan. Kalau Tuhan memiliki, atau Atman memiliki sifat-sifat sama dengan Tuhan, dan dia maha kuasa, Tuhan maha kuasa, tentu Atman itu pun maha kuasa di dalam diri kita. Tapi kenapa yang lebih banyak berkuasa dalam diri kita adalah ego kita sendiri? Ego kita yang lebih berkuasa daripada pikiran kita, daripada sang Atman itu sendiri. Sehingga kita lebih banyak tersesat menjalani kehidupan ini. Yang menjadi misi jiwa kita, tujuan kelahiran kita malah tidak nyambung dengan apa yang kita lakukan. Karena kuasa ego kita lebih kuat mencengkram pikiran daripada kuasa Atman kita. Sementara Tuhan maha kuasa, Atman pun semestinya maha kuasa di dalam alam semesta kecil tubuh ini. Nah, pertanyaan panjang. Di dunia kedokteran kemudian yang praktek di ruang mayat, mencari di mana sih rumah Atman, rumah Tuhan dalam diri. Tapi tidak pernah menemukan. Karena ketika menunjuk sebuah organ, menunjuk sebuah titik atau tempat di dalam diri ini sebagai rumah Tuhan, itu sekaligus menggugurkan sifat Tuhan yang ada di mana-mana. Jika sifat Tuhan ada di mana-mana, maka di dalam diri kita, Atman pun semestinya ada di mana-mana. Jadi mana yang benar? Sifat itu benar. Apa kesimpulan saya yang salah ketika menunjuk sebuah tempat di dalam diri sebagai tempat Tuhan, tempat roh, tempat Atman? Nah, ini masih membingungkan. Dia tidak pernah berani mengambil kesimpulan. Sepulang dari tugas setelah jadi dokter di Singaraja, tugas 3 tahun, balik suatu malam pas jaga malam di klinik Februari tahun 2001. Jadi 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba muncullah pertanyaan yang lama terpendam itu, muncul kembali. Untuk apa ini kehidupan? Saya bekerja untuk mengumpulkan uang, lalu uang tidak bisa dibawa pulang oleh sang roh ke alam kematian. Punya banyak teman, paling-paling mengantar sampai di kuburan. Lalu apa yang terpenting bagi roh kita ketika pulang nanti? Semua pertanyaan itu tiba-tiba berkelebat, mengalir kembali tanpa jawaban karena tidak pernah ketemu jawabannya. Lalu muncul keinginan untuk mencatat, menulis, mengumpulkan semua pertanyaan itu dengan harapan suatu saat nanti ada orang yang mampu menjawab, memenuhi akal pikiran
tiang, kepuasan tiang tentang pencarian terhadap Tuhan. Maka kemudian tiang bangkit, jam 12 malam bangkit. Masuk ke ruang UGD-nya, buka laptop, belum ada laptop zaman itu. Buka komputer, Windows 311 zaman. Windows 311. Tiang buka Word, kemudian tiang belajar, mengetik, mencatat pertanyaan. Pertanyaan pertama seingat tiang waktu itu adalah begini. Untuk apa sesungguhnya kehidupan ini? Dan tiba-tiba saja sebuah aliran pengetahuan datang menjawabnya. Untuk apa kamu tanyakan kehidupan itu? Dia kaget. Tangannya mengetik, tapi pikiran dia kemana-mana. Ini yang ngomong siapa? Dari mana datangnya? Yang pikir, karena itu tempatnya agak angker-angker sedikit lah di zaman itu. Namanya Lebak Bene. Yang pikir ada makhluk halus sekitar itu. Karena ngeri kan, jalan itu masih lengang-lengang di zaman itu. 2001. Akhirnya yang lanjut ketik. Kamu siapa? Yang tanya, yang memberi jawaban. Untuk apa kamu tanyakan siapa aku? Dia nanyanya begitu. Pertanyaan dia balik lagi. Bagaimana aku mempercayaimu jika aku tidak tahu siapa dirimu? Yang menjawab pertanyaan ini. Maksudnya demikian. Jawabannya simpel. Kepercayaan, keyakinanmu padaku atas jawaban ini bukan terletak pada siapa aku, tapi kepada siapa dirimu. Jika kamu melihat siapa aku, maka kamu hanya mendengar karena kau mengetahui siapa aku. Melihat siapa yang bicara dan bukan mendengar apa yang dikatakan. Seperti itu. Dibegitukan, akhirnya yang abaikan. Yang lanjutkan bertanya. Lantas bagaimana guru bisa percaya bahwa yang sedang bicara atau yang membisiki dengan suara dari dalam itu adalah dia dan bukan pikiran? Sebab kebanyakan orang baru akan percaya ketika melihat siapa yang berbicara dan menyampaikan sesuatu itu. Makanya tadi ketika anaknya Wira bilang memberikan sesuatu pesan, yang berpikir bukan anaknya Wira. Kita lihat bukan anaknya yang kecil yang berapa tahun umurnya? 3,5 tahun bicara, tapi apa yang dia katakan? Kita sering sekali mengabaikan kata-kata anak kecil. Padahal melihat siapa yang bicara. Padahal kadang-kadang apa yang dikatakannya itu mempunyai pesan yang luar biasa. Itu. Nah, mengalirlah di percakapan lewat tulisan. Yang belakangan baru yang mengerti sebagai sebuah automatic writing. Nah, itulah jawaban yang kemudian yang anggap sebagai pengetahuan yang sebelumnya tak terpikirkan oleh pikiran tiang. Dari situ kemudian tiang mengerti. Kalau ini adalah pengetahuan yang tak terpikirkan. Kita terjemahkan bahasanya. Pengetahuan adalah widi. Tak terpikirkan adalah acintya. Jangan-jangan ini yang orang tua dulu menyebutnya sang saksat metu yan hane huong hamutar tutur pinahayu dalam Arjuna Wiwaha. Ya. Jadi ketika kita menggali, membicarakan ketuhanan dan sebagainya, kalau kita beruntung dapat aliran pengetahuan itu. Nah, sampai kemudian tengah malam itu yang sampai pada pertanyaan. Pertanyaan yang dianggap pertanyaan puncak, walaupun masih berlanjut setelah itu. Lalu, siapa sesungguhnya engkau, Tuhan? Jawabannya simpel. Bukan sebuah jawaban, tapi sebuah perintah. Kupaslah seluruh materi alam semesta, sampai kau menemukan kekosongan, dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Itu kata-kata yang tertulis, yang mengalir dan tertulis. Dia yang seperti Newton yang kejatuhan apel kemudian melihat gravitasi. Tapi bukankah apa yang guru sebut tadi sebagai jawaban itu nyatanya masih berupa bahasa kias, bahasa yang berkulit yang mesti dikenali lebih jauh lagi maksudnya? Berkulit. Aku kekosongan itu. Nah, aku itu kan kita bisa siapa saja. Siapa saja bisa. Tapi kemudian itu seperti sebuah kunci. Ini kunci, kamu pergi cari pintunya, itu jadi belum terbuka. Jadi dapat kuncinya saja sudah bagus. Nanti kalau ketemu brankasnya, kotak Pandoranya, kamu buka isinya macam-macam kayak gitu modelnya. Jadi wah senang banget waktu itu. Akhirnya terjawab, walaupun terjawab ini kuncinya. Jadi passwordnya diketahui. Gitu.
Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Bahasa cerita tam-tamnya, isin telas tunas titiang. Tam-tam katanya. Isin telas tunas titiang. Wah, sama-sama disuruh mencari kekosongan. Akhirnya buku itu mengalir. Yang itu menjadi buku Dialog Spiritual 1. Kemudian, setahun kemudian, buku itu sudah beredar. Setahun kemudian, yang mencoba mengumpulkan lagi pertanyaan. Karena yang berat itu adalah mencari pertanyaan. Mengumpulkan pertanyaan, bukan jawaban. Begitu yang menemukan satu pertanyaan, dikasih jawabannya banyak banget. Jadi, biasanya kan kita bingung nyari jawaban dulunya. Sekarang jadi pertanyaan yang susah. Bingung, apa buin takonang gitu. Mau nanya apa lagi saya nih gitu. Karena setiap pertanyaan muncul, jawabannya mengalir. Nah, sehingga akhirnya yang tadinya cuma semalam suntuk, dialog spiritual keduanya itu agak panjang. Jadi bisa mengalir, nunggu pertanyaan berikutnya bisa seminggu baru dapat pertanyaan lagi. Bergaul lagi dengan masyarakat, mendengarkan apa pertanyaan mereka. Kalau pas, tanyakan, alirannya dapat. Seperti itu kira-kira. Tapi setelah buku Dialog Spiritual 1 dan 2 beredar, itu belum ada yang menanyakan apa-apa. Padahal di balik semua jawaban di buku Dialog Spiritual 1 dan 2, itu ada pemahaman-pemahaman yang tak tertuliskan. Dan karena takut yang mati meninggal, membawa pulang kembali pengetahuan itu, lalu yang berpikir minta izin untuk menuliskan pengetahuan itu. Ketika diizinkan, dia menjadi buku yang berjudul Sarwagata. Jadi, cara melihat Tuhan di mana-mana dengan mempelajari tubuh manusia. Nah, dari situ baru muncul semua ilmu kedokterannya mengupas tubuh manusia, tapi dibawa ke ranah spiritual. Setelah diberikan judul Sarwagata, semesta membawanya kepada penerbit nasional dengan bantuan teman. Tapi ditolak judulnya, karena judulnya berbau-bau Sanskerta, Sarwagata. Akhirnya diminta judul, diberikan juga judulnya. Judulnya Dunia Tanpa Suara. Yang artinya, kalau kita sampai melihat itu, kita tidak bisa bicara apa-apa lagi. Hanya terpukau, kagum, dan sebagainya. Sehingga dunia ini kehilangan suara, kehilangan kata-kata. Lalu muncul lagi buku berikutnya, aliran pesan darinya sebagai ayah ibu semesta. Judulnya Saat Semesta Bicara. Setelah itu, yang kira itu buku yang pesan-pesan yang puncak dari semua pengetahuan. Ternyata belum. Dia nggak pernah tahu. Dia mengalir aja. Dikatakan belum. Itu belum. Kamu harus mempelajari Weda. Weda. Weda yang bahasa Sanskerta. Yang tanya, Weda yang mana? Weda Sanskerta. Dia nggak bisa baca. Gitu. Bukan itu. Seluruh yang kamu lihat ini adalah Weda. Pengetahuan. Bacalah. Wah, yang tertulis saja tak bisa dibaca, apalagi yang tak tertulis. Membingungkan. Tapi kemudian dijanjikan, besok saya bacakan. Dan besoknya, segala sesuatu memberikan pengetahuan. Bunga jatuh memberikan pengetahuannya. Kecoa jalan memberikan pengetahuannya. Tikus, ombak, pasir, bintang-bintang, semua tiba-tiba memberikan pesan-pesan. Sebagai apa yang orang Bali menyebutnya Pertiwimbe. Pertiwimbe itu Pertiwi imbe. Jadi contoh-contoh yang ada di bumi. Tiba-tiba dia menampilkan pengetahuannya. Iya, karena seluruh ciptaan itu adalah materi. Kupaslah seluruh materi alam semesta. Diawali dia membaca ciptaan. Karena ciptaan itu Brahma. Pencipta Brahma, ciptaan dari Brahma, ketika dikupas muncullah Saraswati, pengetahuan. Sehingga Brahma disandingkan dengan Saraswati. Karena setiap ciptaan itu mengandung pengetahuan. Jika ciptaan adalah art, Saraswati adalah sains, maka setiap art itu kalau dikupas ketemu sains. Gitu. Nah, jadi yang dibukakan pengetahuan-pengetahuan yang ada pada setiap ciptaan.
Selama 4 tahun dilatihnya. Jadilah dia buku Pesan Langit dan Bumi 1 dan 2. Lalu berguru pada langit dan bumi 1 dan 2. Sampai kemudian tiba di tahun 2014. Momen itulah yang tadi mengatakan akulah yang mengisi ruang kosong itu. Tiba-tiba bunga alamana jatuh bicara. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Nah, baru di situ. Baru bunga itu tiba-tiba merekah menjadi mendetail, terkupas menjadi atom, dan atom mengupas dirinya menjadi ruang kosong, dan di ruang kosong itu menyebut dirinya, akulah kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong ini. Gitu. Sehingga akhirnya di situ terpahamkan bagaimana hebatnya ciptaan itu. Bagaimana bunga flamboyan yang sama, air yang sama, tanah yang sama, udara yang sama, cahaya matahari yang sama, hasilnya warna-warni bunga yang berbeda. Padahal di dalamnya ada DNA yang dibentuk oleh 5 jenis atom, kombinasi 5 jenis atom. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Tapi hasilnya adalah DNA pepohonan yang tidak pernah sama. Termasuk DNA manusia yang tidak pernah sama. Disitulah dia yang paham bahwa ciptaan itu sehebat ini karena ada kecerdasan semesta tak terbatas itu. Nah gitu. Berarti kemampuan untuk dapat membaca pengetahuan dari semesta ini yang guru alami selama hampir 4 tahun terjadi ketika ia yang menyebut dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas berkenan untuk membacakannya bagi guru, hingga tiba-tiba semua rahasia yang ada di semesta itu mengungkapkan dirinya sendiri. Nge? Tiba-tiba membaca. Sangat signifikan. Dan setelah itu berhenti. Setelah 4 tahun berhenti. Kembali seperti semula. Ya pohon saja sudah. Tidak seperti dulu 4 tahun waktu 4 tahun itu. Pendidikan itu. Tiba-tiba setiap pohon itu, begitu noleh pohon tiba-tiba bicara. Sekarang itu noleh rumput ya rumput. Tidak semudah ketika di masa 4 tahun itu. Pada masa itu, ini daun seperti Tiba-tiba sudah muncul. Mengungkapkan dirinya. Kalau sekarang ya lihat lur. Tidak ada apa-apa. Mesti berpikir lama, merenung baru dapat. Kadang-kadang gitu. Buah ya buah. Sama seperti itu. Sama kayak sekarang. Sekarang lihat plastik ya plastik. Dulu ketika melihat tiba-tiba dia seperti bicara. Seperti mengalirkan sebuah pesan. Contoh misalnya, nonton BBC Naulit. Di mana peneliti itu melihat ikan-ikan salmon. Ikan-ikan salmon pergi menyeberangi sungai. Dari samudra dia menuju ke sungai. Hanya untuk sampai di danau tempat dari mana dia berasal. Dia melompati rintangan, melawan arus, melompati rintangan dan terancam kematian karena dijaga oleh beruang-beruang di jeram-jeram itu. Nah, tiba-tiba waktu itu ya, tiba-tiba mengalirkan pesan. Jika salmon saja berjuang melawan arus untuk tiba kembali di tempat dari mana dia berasal, bagaimana mungkin manusia tidak mampu melawan arus, mengatasi perjuangannya untuk tiba di kesadaran dari mana dia berasal. Ya, semacam itu. Itu luar biasa. Kembali pada pertanyaan awal guru, ketika ia yang menyebut dirinya kecerdasan semesta tak terbatas itu berkenan untuk membacakan pengetahuan di alam semesta ini, bagaimana guru bisa meyakininya? Karena saya sendiri juga sering berusaha untuk mendengar suara dari dalam, tetapi tidak benar-benar yakin bahwa suara itu memang suara yang berasal darinya dan bukan dari ego pikiran kita semata. Persis. Ya. Karena kita sering seperti tadi itu, kita melihat siapa yang bicara bukan apa yang dikatakan. Kalau kita melihat siapa yang bicara, maka kita akan berpikir bahwa kata-kata itu datang darinya. Sehingga kata-kata itu dimiliki oleh sosok itu. Nah, padahal bisa saja yang bicara itu ego, yang bicara itu pikiran, yang bicara itu jiwa, sang roh yang ada di dalam tubuh itu. Nah, contoh misalnya,
kalau Tuhan dikatakan turun ke dunia sebagai avatar, lalu apakah sang roh yang ada pada diri setiap orang yang kita sebut Atman juga sebagai percikan Tuhan? Berarti kan setiap Atman adalah Tuhan yang turun ke dunia dengan perannya masing-masing. Dengan demikian, setiap avatar itu kan seharusnya ya setiap Atman itu. Tapi kemudian kita membedakan. Avatar itu tentu memiliki keajaiban-keajaiban. Bisa mengangkat gunung, bisa mengangkat ini dan sebagainya. Pertanyaan Tiang adalah, apakah kita semua tidak memiliki keajaiban? Apakah kita semua tidak memiliki keajaiban? Apakah pasangan kita bukan sesuatu yang ajaib? Ya. Ketika orang berpasangan, tiba-tiba dia bisa melahirkan alam semesta kecil, keluar dari dirinya sendiri. Gitu. Apakah itu bukan keajaiban? Keajaiban itu kita lihat sesuatu yang luar biasa, padahal anak kita itu kan sesuatu yang luar biasa, yang keluar dari tubuh istri kita. Di Hindu ada dikenalkan pada kita bahwa Atman adalah juga Brahman. Tetapi dalam kenyataannya ketika seseorang menganggap dirinya sebagai Brahman atau Tuhan, hal ini justru membuat orang menganggapnya sebagai sebuah kesesatan mental. Bagaimana nih, Ke? Nah, itulah yang diajarkan di Bali. Diajarkan di Bali. Kita memang bagian dari Tuhan. Ya. Di Bali ada istilah Mapepada. Mapepada. Hewan-hewan dikorbankan, tapi dia dinaikkan statusnya menjadi manusia lewat Mapepada. Jadi Mapepada boleh di Bali, tapi tidak boleh memade-made. Memade-made. Menyamakan diri kita dengan Tuhan tidak boleh. Makanya kalau di Bali ada orang ya menyamakan dirinya, tidak boleh. Jadi misalnya ada Sulinggih, pendeta di Bali, kita sebut sebagai Siwa Sekala. Boleh, Siwa Sekala. Siwa Sekala. Pada saat beliau sedang muput, kita sebut beliau Siwa Sekala. Atau Surya yang mencerahkan. Tapi begitu beliau menyebut dirinya, akulah Siwa, lain lagi. Beda kan? Jadi ketika kita menganggap beliau sebagai Siwa, ya, wajar. Sulinggih dianggap sebagai Siwa, boleh. Siwa Sekala. Tapi begitu beliau sendiri mengatakan, akulah Siwa. Lalu berperilaku seakan-akan beliau benar-benar Siwa Tuhan. Gitu. Biasanya dibawa ke psikiater, itu bahayanya. Karena disebut dalam ilmu psikiater adalah waham kebesaran. Waham kebesaran. Jadi, kita boleh menganggap seseorang itu Tuhan, Siwa, dan sebagainya, boleh. Tetapi tidak boleh beliau sendiri menganggap dirinya demikian. Tapi bagaimana halnya dengan jiwa yang memang dia sudah memiliki kesadaran? Seperti siapa di Muslim kan ada terkenal, tapi dia akhirnya dimatikan juga di bulan kadang. Iya. Anak hak itu, aku adalah. Nah, itulah. Ketika di Bali kan juga ada konsep Maya Denawa atau siapa bedahulu. Dewa dideweki gitu. Memang semua orang benar, ada dewa dideweki, buta dideweki, manusia dideweki. Begitu dewa dideweki, tidak usah keluar, cukup di dalam diri aja. Kalau itu aja diajarkan, kacau. Akan dihilangkan. Artinya apa? Tetap konsepnya adalah dilarang memade-made. Karena apa? Kalau kita menyebut, saya adalah Siwa, saya adalah Tuhan. Salahkah? Tidak salah sebenarnya. Dia menjadi salah, kenapa? Ketika kita menyebut diri kita Tuhan, lupa bahwa orang lain juga Tuhan. Kalau semua orang kita anggap Tuhan dan semua orang kita sebut Tuhan, termasuk diri kita, kacau dunia ini. Kenapa? Ada orang berkelahi, kita sebut Tuhan saling berkelahi. Kacau kan? Jadi kesadaran itu hanya boleh menjadi kesadaran yang diam. Tidak boleh menjadi kesadaran yang diceritakan, diwujudkan atau apa-apa. Dia menjadi lucu. Bolehkah kita menyebut, aku adalah Tuhan yang berdiam dalam tubuh manusia? Iya. Begitu aku tuh mengatakan, aku mau makan nasi. Tuhan makan nasi. Jadi tidak boleh memade-made seperti itu. Tidak boleh Mengklaim. Kesadaran itu hanya untuk diri sendiri. Betul. Ya. Sehingga
kita pun tidak boleh menyebut diri kita sampai kepada Tuhan di atas. Karena sulitnya kita sampai kepada Tuhan di atas, maka kita turunkan Tuhan ke dunia seperti kita. Jadi manusia tidak memada-mada menyamakan dirinya seperti Tuhan, tetapi Tuhanlah yang disamakan seperti manusia. Dipersonifikasikan, dimanusiakan, tetapi manusia yang tinggi sebagai maharaja, maka diperlakukanlah di balik Tuhan-Tuhan seperti raja. Diantar ke melasti seperti ngantar rajanya. Gitu. Dan kita adalah orang-orang yang meminjam lahan kerajaannya untuk bertani, bercocok tanam. Sehingga kita haturkan pajak, cerita-cerita kerajaan seperti itu. Nah, artinya apa? Kita yang hamba ini, hamba sahaya, gitu. Ya, yang titi hyang, kita ini adalah titi hyang. Hyang itu siapa? Hyang Atma, yang sedang meniti untuk pulang ke rumahnya. Maka kita menyebut diri kita titi hyang, titiang. Jadi kita ini hamba sahaya. Tuhan itu rajanya. Ya, seperti itu kira-kira. Kenapa di hampir semua agama Tuhan itu selalu diposisikan sebagai tuan, raja, atau sesosok penguasa, dan kita manusia hanyalah abdi atau pelayan baginya saja? Sehingga kita harus tunduk, hormat kepada beliau, terus memberikan berbagai persembahan kepada beliau sebagai seorang penguasa. Ya, nah manusia memiliki potensi. Manusia memiliki potensi untuk saling menguasai. Karena ada animal mind. Saling menguasai dan saling merasa paling kuasa. Itu potensi besar manusia. Tubuh manusia. Sehingga manusia perlu dilatih sejak awal untuk merasa dirinya bukan siapa-siapa. Bahwa ada di langit, masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Dan yang paling indah untuk dijadikan langit yang paling tinggi adalah Tuhan. Sehingga dengan adanya Tuhan, Sang Maha Penguasa, manusia tetap tidak memiliki kuasa melebihi apapun selain Tuhan. Sehingga dengan cara demikian, agama itu sedang mengajarkan manusia untuk tidak kehilangan kerendahan hatiannya. Itu tujuan dari setiap agama. Karena kalau manusia kehilangan kerendahan hatian, muncullah sifat-sifat penguasa. Akulah pencipta, pemelihara, dan pelebur, jadi begitu. Dia ingin mematikan siapa saja, membunuh siapa saja, dia merasa berhak. Ya, seperti itu. Tapi begitu dia sadar bahwa sang waktu lebih kuasa daripada dirinya. Bahkan maharaja yang jago berkelahi pun, ketika sang waktu tiba membuatnya tua renta, di situ dia baru sadar bahwa ada yang lebih kuasa lagi daripada dirinya. Nah, itu ajaran agama membuat kita merasa selalu ada yang lebih tinggi untuk dihormati. Itu pengajaran-pengajaran moralitas. Tapi bukankah hubungan dengan Tuhan juga bisa kita jalin dengan kedekatan rasa sebagai seorang sahabat? Seperti misalnya yang dilakukan oleh Arjuna kepada Krishna, atau menjadi orang tua, hubungan antara orang tua dan anak sebagaimana yang dilakukan oleh Yasoda kepada Krishna, bahkan menjadi seperti seorang kekasih seperti yang dialami oleh para gopi kepada Gopala Krishna. Bagaimana menurut guru hubungan seperti ini? Ya, tergantung cara kita mengambil. Nah, di dalam Bhagavad Gita itu terjadi percakapan antara Krishna dengan Arjuna. Di situ percakapan itu terjadi dengan santainya, karena Arjuna menganggap Krishna sebagai saudaranya, sekaligus sebagai gurunya, bukan sebagai maharaja yang jauh. Sehingga kedekatan itu membuatnya leluasa untuk bertanya apa saja, tanpa rasa takut, tanpa rasa sungkan untuk mempertanyakan. Nah, di beberapa agama itu kan Tuhan ada yang didekatkan sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai saudara, sebagai apa saja boleh, ya, supaya kita memiliki keleluasaan. Jadi masing-masing. Tetapi ada juga orang yang, contoh sederhananya, ada orang-orang yang ketika merasa dekat dengan pejabat, dia melupakan bahwa pejabat tetaplah pejabat publik. Lalu dia merangkul pejabat itu seperti misalnya merangkul sahabatnya.
Dia lupa membedakan ruang dan waktu. Sehingga disitulah kemudian menjadikan Tuhan sebagai sahabat itu adalah sesuatu yang pada kalangan umum ya, tidak bagus. Di kalangan umum yang memuja Tuhan sebagai Maharaja, terima. Tetapi dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mau menyebut apa saja boleh. Kan cara kita mendekat kepada Tuhan. Seperti itu. Bahkan dalam diri kita, Tuhan sebagai percikan Atman, Brahman, berupa Atman. Nah, jadi mana yang bagus? Mana saja boleh. Di Bali sudah diajarkan. Kepada anak kita, pada usia sekian sampai sekian, dia ibaratnya dewa. Usia sekian sampai sekian, dia ibaratnya pembantu. Diajarin kerja keras. Pada usia sekian sampai sekian, dianggap sebagai saudara. Sebagai teman. Usia sekian, dianggap sebagai teman. Jadi ada proses seperti itu. Ada kedekatan-kedekatan. Ya. Jadi pada orang-orang tertentu yang perlu dilatih, ya, ada orang memperlakukan hewan sebagai hewan piaraan. Ada orang memperlakukan hewan sebagai pekerja. Ada orang memperlakukan hewan sebagai teman dekat, bahkan family-nya. Nah, kita ini kan memiliki sifat-sifat animal mind. Jadi ada saatnya kita diperlakukan oleh semesta ini sebagai pekerjanya. Pekerja yang harus berterima kasih kepada Tuhan dan sebagainya. Ada saatnya kita curhat. Nah, ketika kita curhat hal-hal pribadi kita kepada Tuhan, kan tanpa sadar kita sedang mengajak Tuhan sebagai teman dekat. Misalnya kita curhat tentang pasangan kita, curhat tentang pacar kita, curhat tentang Tuhan berikan aku jodoh. Bahkan Tuhan pun kita anggap penjudi. Kadang-kadang orang berjudi itu minta izin sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih saya nomor yang cocok. Tuhan diajak berjudi. Nah, jadi, salahkah itu? Itulah kelebihan. Sesuatu yang kita sebut kecerdasan itu. Mau dijadikan apa? Jadi, tapi apakah kemudian ada yang dilarang? Tidak. Pilihannya masing-masing. Pilihannya dalam hukum karma itu. Kalau carinya ini, dapatnya ini. Makanya cabai dapatnya pedas, makanya gula dapatnya manis. Jadi, seperti apapun kita memperlakukan Tuhan, seperti itu yang kita dapatkan. Gitu. Jadi, ada yang menyebut Tuhan itu begini, boleh. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Nanti ketika dia bingung di alam sana, seperti apa sosok Tuhan yang saya ingin menemui saya, maka kecerdasan itu akan mengambil wujud yang membuat kita merasa nyaman, akrab, dan sebagainya. Seperti itu. Mau Yesus, mau siapa, bahkan termasuk leluhur. Dan masalahnya adalah kalau kita menggambarkan Tuhan seperti Krishna, seperti siapa, tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu wajahnya. Orang 2500 tahun, 5000 tahun yang lalu. Sehingga penggambaran itu kan macam-macam. Kita tidak pernah benar-benar tahu seperti apa wajah tokoh-tokoh itu. Tapi kalau leluhur, kan kita tahu wajahnya. Sehingga lebih mudah kita menemukan orang yang membuat kita nyaman, yang kita tahu wajahnya. Tetapi bedakan antara roh leluhur dengan roh kerabat. Karena tidak semua roh leluhur itu roh kerabat. Dan tidak semua roh kerabat itu roh leluhur. Luhur itu kan artinya mulia. Leluhur artinya luhur-luhur. Jadi roh leluhur artinya roh-roh yang sudah mencapai kemuliaan di alam sana. Bisa kerabat kita yang sudah mencapai. Bisa saja roh lain yang sudah mencapai itu. Nah, dan kembali apakah roh leluhur sama dengan Tuhan? Ketika dia luhur kan dia sudah mencapai sifat-sifat yang sama. Roh itu kan kita tahu disebut juga Atman. Dan Atman juga percikannya. Tetapi sifatnya individual. Nah, jadi itu hanya jembatan. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Mana yang boleh, mana saja boleh. Gitu. Yang penting nyaman buat kita. Dan tidak saling mengganggu, itu intinya. Ya. So, sambil menunggu aliran pengetahuan selanjutnya, kita akan break sejenak untuk minum. Nanti silakan bagi para sahabat yang mempunyai beberapa pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar yang ada. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune, memantau
mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe-nya, klik like jika memang pembahasan konten-konten yang saya sajikan di channel ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Terima kasih. Kita akan lanjut ke next question, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.